Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan kelompok 2 PKN. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penggolongan hukum. Kita pasti sering mendengar istilah hukum, tapi tahukah kita bahwa hukum itu punya banyak golongan? Yuk kita sama-sama bedah tuntas 8 penggolongan hukum dalam mata pelajaran PKN. Sebelum masuk ke penggolongan hukum, yuk kita kenali apa sih hukum itu. Secara sederhana, hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi ketertiban. Nah, para ahli menggolongkannya berdasarkan 8 hal, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan isinya, berdasarkan cara untuk mempertahankannya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan tempat berlakunya, dan berdasarkan waktu berlakunya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya ada 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Apa maksud dari keempat itu? Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hukum kebiasaan atau hukum adat, yang muncul dari kebiasaan turun-temurun dan diterima oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan hakim terdahulu yang dijadikan oleh hakim berikutnya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum digolongkan menjadi 4 jenis utama. 1. Hukum nasional. Hukum yang berlaku di wilayah suatu negara tertentu dan hanya mengikat warga negara tersebut. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. 2. Hukum internasional. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam lingkup internasional. Contoh, perjanjian-perjanjian antar negara, konvensi-konvensi internasional, dan hukum humaniter internasional. 3. Hukum asing. Hukum yang berlaku di negara lain. Penggunaan hukum asing biasanya berkaitan dengan hukum perdata internasional, yang menyelesaikan masalah hukum perdata yang melibatkan unsur asing. Contoh, hukum pernikahan atau warisan di negara lain yang harus dipertimbangkan ketika ada kasus yang melibatkan warga negara dari negara tersebut. 4. Hukum gereja, hukum kanon. Hukum berupa kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk mengatur tata tertib dan disiplin bagi para anggotanya. Contoh, hukum kanon dalam gereja Katolik yang mengatur tata ibadah, administrasi gereja, dan sakramen. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, sering disebut warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. A. Hukum pidana, mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, mengatur hubungan negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. Hukum internasional, mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat atau sipil terbagi atas. A. Hukum perdata, mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya yaitu hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan atau dagang, mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya yaitu hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya.
Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua jenis utama, hukum material dan hukum formal. Hukum material berisi peraturan tentang larangan dan perintah yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, misalnya, hukum pidana dan perdata, sementara hukum formal, atau hukum acara, mengatur tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum material di pengadilan, termasuk cara mengajukan perkara dan memutusnya. Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah aturan yang berlaku secara umum dan mengikat semua orang dalam masyarakat, sementara hukum subjektif adalah hak dan kewajiban yang muncul dari hukum objektif dan berlaku secara spesifik bagi individu atau kelompok tertentu. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi dua jenis, hukum yang memaksa, imperatif, dan hukum yang mengatur, fakultatif. Hukum yang memaksa bersifat mutlak, harus ditaati tanpa kecuali, seperti hukum pidana, sedangkan hukum yang mengatur dapat dikesampingkan jika para pihak telah membuat kesepakatan sendiri, seperti dalam hukum dagang atau perdata. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis statutory law, definisi, hukum yang dikodifikasikan atau dituliskan dalam bentuk peraturan perundang-undang, contoh, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang U, Peraturan Pemerintah PP, Peraturan Daerah Perda. Hukum tidak tertulis unstatutory law, definisi, hukum yang tidak dikodifikasikan dan hidup dalam keyakinan serta praktik masyarakat, sering disebut sebagai hukum adat atau kebiasaan. Contoh, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia misalnya, hukum adat Batak, hukum adat Minangkabau, kebiasaan-kebiasaan dalam praktik perdagangan. Ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini dalam suatu masyarakat atau negara. Ius constitutum juga dikenal sebagai hukum positif, yaitu hukum yang telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum. Contoh dari Ius constitutum adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan undang-undang lainnya yang berlaku di Indonesia saat ini. Ius constituendum, hukum yang dicita-citakan atau diharapkan dapat berlaku di masa depan. Ius constituendum merupakan hukum yang belum ditetapkan atau masih dalam tahap perencanaan. Suatu ius constituendum dapat menjadi ius constitutum apabila telah diundangkan atau ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia 8 penggolongan hukum yang wajib kita ketahui. Hukum-hukum ini semua penting agar kehidupan kita tertib, aman, dan damai. Ingat, sebagai warga negara yang baik, kita wajib mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Get all around the reason.